Di awal film, kita diperlihatkan kelahiran seorang bayi yang tak lazim dari kelahiran bayi pada umumnya, yang bayi tersebut diberi nama Luchan, yang artinya manusia aneh, di mana selain lahirnya dengan keadaan mengudara, Luchan juga mempunyai sebuah tanduk yang menonjol di bagian kepalanya, yang hal tersebut membuat sang ibu merasa kagum dan percaya bahwa anaknya ditakdirkan akan menjadi orang besar di masa yang akan datang nanti. Tinggal di sebuah keluarga yang ayahnya adalah orang kaya, nyatanya tak membuat Luchan bisa hidup bahagia, karena ayahnya ini dikenal sangat pelit dan sang ibu sampai harus terkadang mencari uang sendiri demi Luchan ini bisa jajan. Di mana pada suatu momen ketika Luchan tengah jajan ini, ia mendapati ada sebuah pertarungan kungfu yang di situ Luchan spontan meniru gaya si master tersebut, hingga membuat anak kecil di sebelahnya risih lantas melakukan pembulian dengan sekonyong-konyong mengambil paksa jajan yang ia pegang. Dan disinilah keunikan yang dimiliki Luchan mulai terlihat di hadapan orang banyak ketika anak yang membulinya tak sengaja meninju tanduknya, dan Luchan seketika itu berubah jadi sosok manusia yang begitu kuat hingga membuat master kungfu dibuat takjub, karena selain kuat, Luchan juga mampu meniru gaya kungfunya dengan sempurna. Tapi tak lama setelah melakukan penyerangan, Luchan mengalami mimisan dan ia akhirnya pingsan sampai membuat sang master spontan langsung menyelamatkannya. Dan di tempat lain saat ini sendiri, nasib naas juga harus dialami sang ibu karena mendapat KDRT akibat mencuri uang suaminya, yang ketika Luchan pulang, Luchan pun melihatnya dan seketika itu terdiam, lantas dibawalah sang ibu untuk pergi meninggalkan rumah ayahnya. Sialnya, luka yang dialami sang ibu tersebut membuatnya harus meregang nyawa, yang itu membuat Luchan cukup sedih karena tidak ada lagi orang yang peduli, yang membuat master kungfu akhirnya jadi iba. Dan sejak saat inilah master kungfu tersebut mengasuhnya hingga Luchan tumbuh jadi orang dewasa. Dan kita langsung dibawa pada saat Luchan sudah berumur 18 tahun, yang pada detik ini Luchan tengah berdiri di medan perang untuk membantu kelompok ayah angkatnya tersebut dalam melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan dinasti Qing. Usai perang berakhir, Luchan mengalami pingsan dan dibawalah dia untuk diobati oleh seorang tabib langganan ayah angkatnya. Kita sebut saja dia Pak Tabib, yang di sini Luchan diperingatkan untuk jangan berkelahi terus-menerus dengan kondisi tubuh yang tidak terkontrol seperti itu. Karena menurut apa yang Pak Tabib ketahui, benjolan yang diberi nama 3 bunga mahkota tersebut bisa berdampak buruk karena akan berubah jadi racun, yang jika dipaksa bertarung terus-menerus, benjolan tersebut akan berubah jadi warna hitam, dan saat itu terjadi, Luchan dipastikan akan tewas karena 100% sudah berubah jadi racun. Satu-satunya cara agar Luchan terhindar dari kematian, Luchan harus belajar kungfu yang lebih berdasarkan pada kelembutan serta ketenangan, yang di sini Pak Tabib menyarankan Luchan agar mempelajari aliran Tai Chi yang terdapat di sebuah desa terpencil yaitu bernama Desa Chen, yang Pak Tabib ini ternyata pernah belajar di sana, tapi ia diusir dan dihukum karena belajar aliran Tai Chi-nya tersebut secara diam-diam alias mencuri. Dan mendengar Pak Tabib menghasut anak angkatnya tersebut, sang ayah pun jadi sedikit emosi lantas spontan menyerang Pak Tabib begitu saja. Yang tapi di sini sang ayah justru kalah berduel karena meskipun hanya menguasai 3 dasar aliran Qi, nyatanya itu sudah cukup membuat Pak Tabib kuat. Nah, karena melihat ketangguhan Pak Tabib itulah, Luchan jadi terpikirkan ingin mempelajarinya, dan ia terus membayangkan sembari mengingat perkataan Pak Tabib akan permasalahan benjolan itu. Namun ketika sedang enak-enaknya melamun dan bersiap akan tidur, tiba-tiba markas ayah angkatnya ini diserang oleh pemerintahan, hingga membuat semua orang tewas termasuk ayah angkatnya serta Pak Tabib itu sendiri. Yang di detik-detik Pak Tabib akan tewas inilah Pak Tabib kembali menyarankan dirinya untuk segera pergi menuju ke desa Chen. Dan inilah Tai Chi Zero.
Setelah melewati perjalanan cukup jauh, Lu Chen sampai juga di desa Chen. Lantas mulailah ia mencari Master Chen dengan bertanya ke semua warga yang ada di sana. Sudah menemui banyak warga untuk bertanya. Jawabannya ternyata sama semua. Orang luar tidak diizinkan belajar kungfu di sini. Yang di sela-sela itu, Lu Chen malah ketabrak mobil uap yang ternyata itu adalah anaknya Master Chen bersama temannya yang baru pulang dari Inggris, yaitu Fang Jing. Di mana saat ditolong, Lu Chen justru diam membisu karena lupanya lapar. Yang ketika baru sadar itu adalah anak Master Chen, Lu Chen kembali mengejarnya, tapi sayang sudah terlambat. Dan begitu malam tiba, lalu Xin dipindahkan ke aula pedesaan. Di situ terlihat banyak warga yang sudah berkumpul untuk menyaksikan pidato si Fang Jing. Karena Fang Jing yang diketahui baru saja lulus dari universitas di Inggris sana, berencana membuat sebuah peradaban baru untuk Cina, yaitu dengan akan mendirikan sebuah rel kereta api. Bermodalkan ilmu pengetahuan yang ia pelajari, ia menjelaskan ke semua warga tentang teknologi barat ini, tentang dampak positif yang akan didapat, yang tapi malah mendapat respon tidak enak dari semua warga, termasuk dari pamannya Nonani yang itu sendiri, yang membuat Fang Jing tak patah semangat, lantas menunjukkan teknologi lainnya, yaitu sebuah lampu untuk meyakinkan semua warga, tapi... Ya, karena kerusakan generator tersebut, lampu jadi mengalami konslet dan Fang Jing tak mendapat dukungan dari warga, yang ada malah mendapat ledekan karena terlalu mengagungkan teknologi barat yang sebenarnya sih di masa depan Cina juga ujung-ujungnya make. Dan pergi dengan situasi hati yang kecewa, esoknya Nonani yang kembali melakukan aktivitas dengan berjualan obat tradisional. Yang di sini ia dikejutkan dengan kemunculan Lu Chen yang coba menanyakan keberadaan ayahnya, dan karena tahu tujuannya ingin belajar kungfu, di sini Nona Niang pun mengingatkan tapi tetap tidak didengarkan oleh Lu Chen. Imbasnya, Nona Niang pun terpaksa mengerjainya, yang tapi malah membuat Lu Chen jadi emosi sehingga terjadilah pertarungan di antara mereka. Dan tapi dengan kemampuannya yang masih abal-abal, Lu Chen pun jelas bukan tandingannya. Yang Lu Chen malah harus mengalami jatuh hingga tak sadarkan diri. Saat tersadar, Lu Chen sudah berada di rumah salah seorang buruh dengan posisi tergantung, yang di sini sang buruh sengaja melakukan itu untuk menghentikan pendarahan yang dialami Lu Chen. Di sini si Lu Chen kembali menanyakan Master Chen, yang tapi Lu Chen kembali mendapatkan jawaban yang sama. Ia diminta pergi dari desa ini karena nggak ada sejarahnya orang luar diajarkan kungfu oleh Master Chen. Di mana malamnya, Nona Niang kembali menenangkan Fang Jing untuk jangan putus asa dulu, yang tapi itu tetap membuat Fang Jing kecewa, lantas memutuskan pergi menemui gubernur karena gagal meyakinkan warganya sendiri untuk proyek rel kereta api tersebut. Dan mengingat sebenarnya status mereka berdua adalah pasangan kekasih, Nona Niang esoknya mengirimkan surat yang berisikan tentang rencana pertunangan mereka berdua. Dan lagi-lagi di sini Nona Niang kembali didatangi Lu Chen yang ngotot ingin tetap diajarkan kungfu, yang karena kesal Nona Niang pun menghajarnya dan membuatnya tak berkutik di hadapan semua orang, lalu diakhiri dengan mendangnya keluar dari gerbang desa. Karena Lu Chen ini terus saja ngeyel ingin belajar kungfu, semua warga desa diingatkan untuk menghadangnya kalau masih berani masuk, yang itu membuat Lu Chen terdiam. Tapi meskipun tak bisa berbuat apa-apa untuk sekarang, bukan berarti Lu Chen akan menyerah begitu saja. Di kediaman gubernur, Fang Jing saat ini masih dimarahi karena gagal menunaikan tugasnya. Di sini Fang Jing tak menyerah begitu saja, lantas ia meminta kesempatan karena punya opsi lain untuk menyelesaikan proyek ini. Yang di sini ternyata Fang Jing meminta bantuan dari salah seorang teman yang merupakan konsultan Inggris. Dia bernama Clara, dan nantinya Clara ini akan membiayai semuanya sekaligus sudah mendatangkan alatnya langsung, yaitu sebuah robot mesin yang biasa digunakan untuk membuat rel kereta api. Yang Fang Jing terpaksa pakai cara ini karena para warga tak memberikannya izin. Di mana esoknya Lu Chen yang tak mau menyerah pun kembali melakukan cara untuk masuk ke desa, yang kali ini dengan menggunakan berbagai macam cara, sembunyi-sembunyi, lewat pasar, lewat pintu gerbang lagi, yang sialnya semua gagal. Tapi meskipun gagal dan terus-menerus kena pukul, Lu Chen dengan ingatan tajamnya berhasil menirukan beberapa gerakan aliran Tai Chi, yang kebetulan saat itu dilihat si buruh. Dan di sini si buruh yang kagum justru memberikan saran ke Lu Chen untuk nantinya kalau bertarung lagi, ingat-ingat saja semua
semua gerakan lawannya. Mendengar itu, Lu Chen dengan gagah beraninya masuk ke desa kembali dan kemudian menantang seorang petarung yang adalah penjual tahu di depan para warga desa. Dan si penjual tahu yang menganggap Lu Chen ini tak akan menang darinya memberikan sebuah tantangan yang cukup mudah, yaitu Lu Chen hanya diminta untuk menjatuhkan tahu yang saat ini ada di tangannya, dan jika berhasil, Lu Chen akan dinyatakan menang. Hasilnya, 下回跟人家动手，你要记住他的招式。杀得他死！谁推啊？老弟，你赢了。 tahu bahwa orang yang menolongnya adalah si buruh, Lu Chen langsung mencarinya untuk berterima kasih, tapi nggak ketemu karena si buruh sudah pergi duluan. Takut ketahuan warga desa, dikira dia yang ngajarin, dan saking senangnya karena bisa menang serta berpotensi akan bertemu Master Chen, Lu Chen justru pingsan karena kembali mimisan. Dan setelah itu semua warga dibuat terkejut oleh kedatangan mesin pembuat relnya, yang di sini Nona Niang tak kalah dibuat terkejutnya pasalnya saat melihat sosok yang muncul dari mesin tersebut adalah sosok tunangannya. 为修筑直隶铁道，限7日内陈家高人自行草木不生，片甲不留。别以为你带个破东西来，我们就怕了你了。玉娘，你让开！ Saat masuk pada tahap pembuatan relnya, Clara menyampaikan kekesalannya pada Fang Jing yang terlihat sangat peduli dengan Nona Niang. Ternyata Clara ini sudah lama memendam rasa dan ingin sekali Fang Jing jadi pacarnya, makanya ia rela datang-datang ke sini karena sebenarnya tujuan murninya agar bisa dekat dengan si Fang Jing ini. Di mana karena proyek ini merupakan proyek impian Fang Jing, Clara pun menyerahkan buku mesin itu untuk Fang Jing pelajari, yang Clara nampak seperti hendak memberikan mesin ini untuknya, yang itu membuat Fang Jing cukup terkesan dibuatnya. Dan saat sudah terbangun dari pingsannya tadi, ternyata si burulah yang kembali menyelamatkannya. Dan di sini si buruh menjelaskan situasi desa saat ini yang kemungkinan cepat atau lambat akan hancur karena tak bisa menghentikan mesin itu. Jelas saja, Lu Chen tak mungkin membiarkannya begitu saja, lantas ingin langsung membuat perhitungan tapi langsung dilarang. Dimana jika Lu Chen tak ingin desa ini hancur, si buruh akan membantunya untuk merusak mesin tersebut dari dalam. Dan untuk merealisasikannya itu, si buruh akan membuat semacam hipotesis prediksi agar Lu Chen bisa masuk untuk nantinya bisa menggambar mesin tersebut. 但到了顶部，小心有巡逻兵，只要你帮忙毁了铁怪物，你就是陈家沟的大英雄。那岂不是易如反掌？这么简单？ Bersamaan dengan itu, betapa hancurnya hati seorang Nona Niang saat mendengar tunangannya ternyata cinta pada Clara juga dan berbesaan tepat di hadapan matanya, yang itu membuatnya harus meneteskan air mata padahal tujuan kesini adalah tujuan berbeda. Dan karena sudah terlanjur kecewa bercampur emosi itulah, Nona Niang pun mengambil buku panduan mesinnya. Lalu di hari berikutnya, ia pergi ke tukang translate untuk bisa mempelajari buku tersebut. Dan begitu gambar telah usai dibuat, si buruh kembali melakukan hipotesis prediksi dan akhirnya bisa menemukan letak kelemahan dari mesin itu, untuk kemudian Lu Chen pun langsung diutus untuk pergi mencarinya. Tapi saat tengah mencari itulah Lu Chen melakukan sedikit kesalahan yang memaksanya harus bertarung melawan para penjaga, yang beruntungnya saja bisa menang, tapi masih ada satu petarung kuat lagi yang harus Lu Chen hadapi. Ya, bersama Nona Niang yang sudah mengetahui letak kelemahan mesinnya, mereka mulai mencari dan akhirnya ketemu dan mulailah membuka itu bersama dibunyikannya alarm yang membuat mereka berdua langsung tergerak untuk mengeceknya. Dan 住手！别过来！毁了他，就是仇人。仇人就仇人！
Hancurlah sudah harapan Fang Jing dan rapuhlah hati dia karena akibat kejadian ini Clara harus tewas saat itu juga. Dan untuk keberhasilan menghancurkan mesin itu, Lu Chen dianggap pahlawan oleh semua warga. Tapi di sini ia malah nggak nyaman dengan sebutan itu karena tujuannya melakukan ini murni agar Master Chen mau mengajarkannya kungfu. Dan di sela-sela inilah muncul sosok Master Chen yang ternyata adalah si buruh. Yang di sini Master Chen menghimbau semua warga untuk siap berperang karena anaknya secara tidak langsung telah membunuh orang barat. Dan disinilah terjawab alasan Master Chen memerintahkan Lu Chen untuk masuk menghancurkan mesinnya. Karena sejatinya Master Chen ini tak ingin melibatkan warga desa agar tidak disalahkan, yang tapi sayangnya malah digagalkan oleh anaknya sendiri. Dengan penuh pertimbangan, para warga yang tak dilibatkan perang pun diungsikan sementara waktu dan Lu Chen juga diistirahatkan supaya kondisi penyakitnya tidak kambuh lagi. Dan begitu semua persiapan senjata telah selesai, dengan ini peperangan antara keduanya pun tak dapat dihindarkan lagi. Dengan penuh keberanian, Nona Niang maju untuk menghentikan ocehan Fang Jing dan melakukan perlawanan yang disaksikan Lu Chen dari atas pohon. Dan 这个外人怎么会是我们陈家姐？ berhasil menghentikan peluru dengan menggunakan jagung. Master Chen menggunakan kecepatan serta kungfunya dan hebatnya berhasil menumbangkan semua pasukan hingga membuat Fang Jing terdiam, lalu diusir dengan keadaan tangan terluka akibat tergores bebatuan. Dan karena melihat Lu Chen melakukan pelanggaran dengan diam-diam mempelajari gerakan Tai Chi, sang paman pun terpaksa harus menghukumnya, walaupun keadaannya sebenarnya sedang sekarat. 让他安度余生。挑筋断骨，在所难免。有志，把祖传宝刀请下来。 Tak ingin membiarkan Lu Chen dihukum setelah apa yang dilewati bersama, Nona Niang mengambil keputusan dengan akan menikah dengannya, yang itu membuat sang paman langsung berhenti menghukumnya. Lantas digelarlah acara resepsi itu bersama kondisi Fang Jing yang akan diberi hukuman karena gagal. Dan setelah acaranya selesai, film pun ditutup dengan tentramnya desa ini kembali. Untuk sementara waktu loh ya. Yang di sini terlihat pula si pengantin pria justru rebahan di atas mesin rusak tersebut. Do we need these for the Chinese army? You ever heard of Kung Fu? Tamat.